Selamat malam semuanya. Balik lagi bersama gue Bimo. Gue Fedrian. Dan gue Faris. Hari ini di episode keberapa, Fed? Berapa ya? Biasa sering ngupload Faris. Roris. Iya. Lupa 300. Lupa 300 anjing. Masa 300 sih? Gila kali kalau 200 300 ya, ya. 200. Iya, kalau 190. Di mana? Di Spotify. Iya. Tapi kalau sama noise sih harusnya lebih sih. Lebih dari ini anjing. Gila anjir kalau sampai 300 sih. Lah kenapa gue bukannya STM anjing? Di YouTube mah udah 355 video kita. 300. Wah, Kan ada yang apalagi. dibelah. Iya. Ada yang kayak satu topik. Gue dulu 2 atau 3 kan. Iya, cuma udah bikin 300 video. Wah 239 nis. Masih 239. Tapi kalau mandi noise sih udah harusnya udah lebih ya. Iya. Guys, oke, kita akan bahas per tema. Hedian punya tema, Farid punya tema, gue punya tema gitu ya. Gue akan bahas, ini adalah salah satu kasus yang anjir bro, gue gak expect ternyata ada orang punya 24 kepribadian. Gue pikir itu cuma di film anjir. Jai. Gila. 24 kepribadian kayak ini apa? Split. Iya. Lu apa? Hah? Lu apa? Apaan? Mau bahas apa ya? Gue pulau, mitos. Mitos. Faris. Alien, bro. Alien, mantap. Pokoknya tungguin aja. Tapi sebelum masuk ya tentu gue mau minta kalian dong untuk komen dong. Jadi gue baru tahu katanya bro, YouTube tuh at least ketika buka lu nonton 5 menit sama komen dulu sama like. Jadi itu untuk nge-push algoritmanya gitu ya. Gue nggak tahu bener apa nggak, tapi dicoba dong buat pendengar OTM, komen lah. Dan nanti kita akan bacain tentunya. Yoi. Nah ini menarik nih. Sebelum masuk seperti biasa bacain aja lah. Sekali udah lama gue gak bacain komentar anjing. Iya, terakhir di noise ya dulu ya. Iya terakhir di noise. Oh kalau nggak nanti aja. Nanti di segmen akhir bacain biar Segmen tidak, akhir ya. biar tidak bertele-tele ya. Oke guys, kita akan ada giveaway. Anjay, giveaway karena kita belum mikir ini ya. Nanti ntar aja di temanya Ferdian atau temanya Faris akan ada giveaway. Tapi hari ini kita akan ngebahas 24 kepribadian ganda. Ini adalah skrip atau tema dari Adrian Syah. Jelas. Oke. Dia ngirimin sebenarnya salah satu berita dan gue ternyata anjir beneran ternyata ada, dan gue langsung lihat tuh di internet, dan gue lihat ternyata ada dokumenternya di Netflix. Judulnya adalah Tahun berapa? 2021. 2021 atau 2022? Kayak 2021 deh. Monster Inside The 24 Face of Billy Milligan. Jadi nama orangnya itu Billy Milligan. Terus di Apple TV sempat dibuat salah satu mini series gitu yang main si Tom Holland. Kayaknya ngangkat kasus itu juga. Dan selanjutnya ada di film Split. Dan menurut gue film Split salah satu film yang anjir hampir akurat bro sama ini. Dan referensinya bener-bener real dari sini sih. Oh, Iya. gitu. Hah? Gitu ya? Lebih ke kepribadian is. Kepribadiannya. Nanti gue jelasin dah. Gue akan bacain. Gue ada list 24 kepribadiannya anjir. Ini menurut gue salah satu apa ya? Ketakutan baru gue is. Unlock kayaknya deh gue deh. Ketakutan baru terlepas dari setan ya. Kenapa? Lu bayangin kalau lu diculik sama orang yang punya kepribadiannya lebih dari 2 gitu. Lebih dari 1 lah. Kepribadian ganda. Tiba-tiba buka pintu jadi anak kecil. Tiba-tiba buka pintu jadi cewek. Jadi apa gitu. Tiba-tiba keluar bahasa Serbia. Wah sumpah lu, gue ngeri banget sih kayak gitu sih. Kayaknya kemungkinannya kecil sih. Ya. 1 orang itu kan harus di ID. 2 orang itu harus jadi penculik. Betul. Dan ini sebenarnya gue pikir mungkin bisa aja gak sih acting gitu. Gue awalnya gitu gue mikir is bisa kali ini acting. Tapi ternyata dilakuin serangkaian tes pak. Dan nanti kita bahas. asik. Anjir gila sih. Tapi sebelum masuk gitu ya, gue nggak tahu ya. Ini salah satu hal yang gue lebih kenapa gue pertama kali ya gue kayak lebih percaya setan dibanding kepribadian ini gitu loh. Lu lebih percaya mana? Ada kepribadian. Ya kepribadian ganda oke lah. Tapi ini 24 masalahnya. Ya, Lu lebih percaya mana? 24 kepribadian. Iya, misalnya lebih dari 3 atau 4 deh gitu. Ada lah masih 4, 5 gitu. 10 juga gue yakin masih ada cuk. Orang udah banyak kok orang yang secara scientific terrecord kayak gitu. Orang munafik aja udah 2 ya. Iya. Oh iya, iya sih anjing. Bener. Gua nggak expect sih masalah ini pas gue baca kasus ini tuh bener-bener kayak gila. Ini kayaknya nggak mungkin dah sampai segini gitu loh, Fet. Sampai 24 gitu ya. Masalahnya gue kayak masalah gini, kita sama-sama manusia dan kita sadar gitu kita ada di sini gitu. Ini sekarang lu sadar lu jadi Fedrian gitu.
nge-switchnya gimana gitu, maksudnya ya walaupun ya kan karena kita nggak ngerasain gitu ya. Tapi gue nggak kebayang gitu loh. Nanti gue akan ini deh, coba terus kalian gue iniin. Katanya sih jadi kayak penonton. Gue sempat nonton sih satu interview orang di IDC channelnya ini, Anthony Padilla, Cosmos. Dia suka interview orang gitu kan. Dia interview itu salah satu orang yang punya kepribadian ganda. Ya katanya dia kayak diambil alih aja, dia jadi kayak penonton aja. Nonton orang itu ngambil alih tubuhnya terus ngobrol sama orang lain. Berarti secara terus ngobrol sama orang lain. Iya maksudnya kan ketika lo ngambil alih tubuhnya, kayak gue ngobrol sama lo jadi orang lain, jadi gue yang asli cuma ngeliatin aja dari belakang. Ngeliatin aja. Tapi dia sadar. Iya sadar. Nah, cuma maksud gue berarti kayak kita sekarang nih, gue ingat ya gue nih lagi megang ini gitu. Tapi kalau gue punya dua mungkin gue nggak inget ya. Lagi yang nah ini kasusnya beda nih. Unik nih. Ini unik nih menurut gue, Fet. Oke. Sumpah anjir bro, mantep banget bro. Ini kita langsung gue bahas aja ya. Ini adalah pembunuh dengan 24 kepribadian, itu Billy Milligan. Jadi ini juga namanya adalah Billy Milligan, sempat menghebohkan dunia pada penghujung tahun 1970-an. Terutama pada masyarakat Amerika. Ini dikarenakan ia dinyatakan tidak bersalah atas pelecehan seksual terhadap 3 wanita di 3 tempat berbeda yang dilakukannya. Nah, jadi di tahun 70-an itu jadi sempat chaos tuh di daerah situ. Karena terjadi pemerkosaan dan pelecehan gitu dan lain sebagainya di tempat yang berbeda dalam waktu yang singkat. Orang pada takut tuh, ada kalau nggak salah anak-anak perempuan tuh pada ditemenin lah pulang ke rumahnya, pergi makan ditemenin dan lain sebagainya, karena kita nggak ada yang pernah tahu gitu, bisa aja dia adalah orangnya gitu. Nah, alasan yang menyadari bahwa Billy Milligan tidak bersalah adalah pernyataan dari si psikolog pendampingnya yang melakukan pembelaan, yaitu Dr. Willis C. Driscoll, yang pada awalnya mendiagnosis Milligan mengidap skizo. Oke. Nah, jadi emang after dia, gue sempat nonton satu episode di Netflix, abis itu gue nonton YouTube orang. Jujur ya, ketika pas part interviewnya ngeri sih. Kenapa emang? Kenapa? Di interviewnya dia ngapain emang? Jadi lu bayangin ya, itu kan dia melakukan perkaos itu kan. Ketika di persidangan, dia bingung kenapa dia duduk di sini anjir. Dia nggak tahu anjir, Pat. Sampai dia tahun berapa? 70-an. Dia sampai kenapa gue di sini gitu loh, kayak panik gitu loh. Nah, itu yang ngebuat aneh gitu. Kenapa gue di sini gitu. Dan ada satu momen interview ketika dia nge-switch, buset. Lo kayak nonton film Split is James McAvoy, kayak acting anjir sumpah. Tapi ngeri banget. Sengeri itu, Pat. Bisa bener-bener kayak, setahu gue ya, ketika dia nge-switch tuh dia diam, terus bola matanya tuh kemana, terus tiba-tiba ngelakuin, tiba-tiba langsung berubah, gestur berubah, aksennya berubah. Iya juga, sumpah dah anjir, gila bro. Ini gua ini menarik sih, ini kasus menarik banget nih. Gua bacain lagi ya. Jadi diketahui bahwa Billy Milligan ini memiliki 24 kepribadian dalam dirinya, mulai dari kepribadian Billy itu sendiri dan masih banyak lagi. Nah, kepribadian inilah yang menyebabkan Billy berada dalam pengadilan. Jadi kena kasus pelecehan lah. Enggak ada listnya, Bim? Yang ada. 24 itu apa? Ada, semuanya ada. Nah, jadi kedua pembela umum si Gary dan Judy bersikeras agar Billy tidak dipenjara, melainkan untuk dimasukkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akhirnya pengadilan memutuskan dia nggak bersalah, dan ini menjadi satu-satunya kasus di Amerika yang melakukan kekerasan sampai ngebunuh tapi tidak dimasukkan ke penjara. Cuma dia doang gitu. Bla 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 bla. Nah, terus jadi gue langsung baca deh. Ini kurang lebih mah case-nya seperti itu. Tapi yang menarik adalah yang gue catat poin-poinnya nih ya. Anehnya gitu ya. Jadi kenapa tiba-tiba si kasus ini jadi ada pembunuhan dan lain sebagainya, dan mudah banget untuk ditangkap, Is. Kayak lu nggak mungkin nggak sih, Fet? Nih ya ini kita bukan jiwa psikopat, tapi dalam perfilman atau kita ngebayanginnya juga secara logika bisa kebayang gitu. Ketika lu melakukan suatu kejahatan, lu pasti mencoba untuk menghilangkan barang bukti seminim-minimnya lah. Sampai lu sisanya dikit lah. Tapi ini enggak, Pak. Jadi mudah untuk ditangkap orangnya. Sangat mudah untuk ditangkap, dari sidik jari dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya dia ketangkep gitu. Dan ini sebenarnya dikupas di novel, yaitu The Mind of Billy Milligan. Nanti gue akan kasih tahu siapa yang nulis juga gitu ya. Nah, jadi dia cuma
dalam waktu 12 hari ngebunuh 14 korban gitu. Dan sidik jarinya ketahuan dan akhirnya Billy Milligan lah yang ditangkap. Billy Milligan tuh salah satu kepribadian yang cupu dan penakut. Gitu. Setelah dia ditangkap, udah di persidangan kan dia bingung nggak, nih gue ngapain gitu. Pas diceritain apa yang dia lakuin dia kayak shock, nangis, takut kayak gue ngelakuin hal itu ke orang gitu. Nah itulah yang ngebuat akhirnya ini kayaknya harus diperiksa nih. Harus diperiksa gitu. Pas diperiksa psikologinya gitu ya, hasilnya keluar dan aneh. Apa? Gue lupa, pokoknya hasilnya tuh cukup menjanggal lah. Akhirnya dilakuin lagi kedua kali gitu. Tesnya. Ya, wait, gue ada tulisan lagi ya, bentar. Nah, akhirnya dilakuin tes lagi, Vet. Nah, pas dilakuin tes lagi, baru akhirnya ketahuan. Sesimpel ini deh. Pokoknya gue lupa deh. Dia sampai apa tes IQ ya, berkali-kali ya. Tes IQ ya, tes IQ. Di beberapa kali tes IQ, ada yang kayak bodoh banget, terus lama-lama naik. Ada yang sampai pinter jenius. Itu kayak anjir kok nih berubah gitu. Terus itu dia mulai aneh, oh ini nggak bisa nih. Akhirnya setahu gue dia dilakuin kayak otaknya di scan gitu lah, di iniin. Nah di situ ada, gue nggak tahu tapi bahasanya seperti apa ya. Gue juga sampai nggak ngerti. Tapi kayaknya gue kalau seandainya orang yang ngomong dengan secara lebaynya di dokumenter itu ngomong kayak ini aneh banget. Dan pas dilihat tuh kayak seolah-olah ada banyak orang sedang melakukan kegiatan di waktu yang berbeda gitu. Nah kayak kasarnya gitulah, kayak nggak normal gitu. Nah itu akhirnya ngebuat oh ini kayaknya iya nih. Dan awalnya ditahu dia cuma punya 10 kepribadian. Siapa? Awalnya Billy. Cuma 10 doang. 10. Tahunnya. Awalnya tiba-tiba akhirnya nambah sih 14 ini. 14 inilah yang sebenarnya nggak boleh yang jahatnya nih gitu, ibaratnya yang ininya lah gitu. Nah yang aneh lagi selama dia di penjara, Vet, dia bingung kan? Dia bener-bener bingung. Akhirnya dia iseng aja, nggak usah ngegambar gitu ya. Gambar hanya dari gambarnya. Ini juga aneh sih, gambar dari yang jelek misalnya stickman or something. Anjir bagus banget ya. Ada yang makin naik. Ada yang gambar tesnya emang anak-anak, ada yang tesnya ngebunuh, kayak creepy gitu. Ada yang anjir bagus banget, Vet. Lu kalau lu lihat di internet, gambarnya dia juga ada di dokumenter, ada tuh. Ada. Terus dia ngegambar kayak ibaratnya apa? Gue lupa deh. Gimana? Gue lupa ceritanya, tapi dia menggambar satu kayak lukisan keluarga gitu. Dan itu semua kepribadiannya dia, dan sampai bentuk mukanya kayak gimana, tekstur hidung semua kelihatan mukanya kayak gimana tuh dia bisa tahu, Pak. Si ini. Dia berarti akhirnya tahu. Si Billy Milligan sadar. Iya akhirnya. Cuma dia sempat mau bunuh diri juga, guys. Si Billy Milligan sempat mecahin apa gitu. Jadi ada yang kuat juga. Dia sempat pengen bunuh diri gitu karena wah nih kacau banget nih gitu. Iya. Nah, terus pas di persidangan ini akhirnya ngebuat si Billy Milligan nih si dia yang utama malah tuh bangun kan, dia anaknya cupu dan lain sebagainya, dan yang kaget. Dan lu tahu nih, gua nggak tahu nih mitos atau tidak, tapi yang gua baca di dokumenternya juga ada dan lain sebagainya. Terakhir Billy Milligan megang kendali dalam tubuhnya berapa lama tuh? 6 tahun lalu. Buset. Anjir. Berarti ganti-gantian tuh. Iya, 6 tahun lalu, Bet. Bingung dia anjir makanya. Tiba-tiba di persidangan anjir. Dia umur berapa pada saat? Aduh, lupa lagi gue anjir umurnya. Kayak masih zaman kuliah di sini. Kalau ini timeline-nya orang anak-anak kuliah aja dah yang kena. Anak-anak kuliah 20-an kali. Berarti dia masih 20-an. Iya. Gila sih. Berarti iyalah sebanyak itu pas itu mereka pada berlomba rebutan ngambil alih tubuhnya gitu loh. Kasihan dianya kalah. Orang tuanya tidak ada statement apa-apa? Orang tuanya tuh, nah ini dia ya ada juga motifnya kenapa dia seperti ini. Jadi motifnya kenapa dia seperti ini adalah waktu masa kecilnya intinya dia mengalami kekerasan pada sama ayah tirinya sampai diperlakukan pelecehan dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya ngebuat dia punya kepribadian ini, dan itu ternyata ya balik lagi impactnya, Vet. Dari masa kecil trauma. Mencoba untuk menghilangkan trauma itu dengan cara dia. Kayak gitu, Pak. Tapi gue masih jadi misteri sih, kayak kalau mungkin split personality gitu masih oke. Gue bingung sih kalau kayak yang genius gitu, Vet. Maksudnya berarti dia dapat informasi kepintaran itu dari mana ya? Maksudnya kan informasi yang otak dapat kan
yang dari kita lihat sehari-hari. Kan? Iya, maksudnya berarti dia tuh bisa kayak aksen deh contohnya. Apakah si Billy Mulligan Pernah mendengar. sebenarnya deep down dia pernah nonton aksen apa atau pernah ketemu orang mana gitu. Jadi si personality yang lainnya nangkep aksen dari itu. Apa gue bingung sih. Mereka dapat informasi sampai ada yang jenius banget kan. Ada jenius sih. Maksudnya dia dapat kepintarannya itu tuh dari mana? Apakah emang Billy Mulligan-nya misalkan mungkin punya buku cuma dia nggak pernah baca tapi si personality ini yang baca gitu atau gimana, gue masih bingung. Nah karena uniknya adalah nih gue baru dapat nih di catatan gue, tapi ya koreksi kalau gue salah ya. Jadi dia tuh udah nggak pernah muncul setelah Billy Milligan 17 tahun. Jadi 17 tahun berarti 6 tahun, ya sekitar 22an berarti benar umurnya. Itu ketika Billy Milligan mau bunuh diri. Jadi ketika dia mau bunuh diri itu langsung nge-switch kepribadian, di-switch dia tiba-tiba dibangun dari persidangan ya dah. Nah setelah itu dia udah gak pernah kontrol ininya dia lagi. Kirain mati ya, tau-tau bangun-bangun udah di ini berarti persidangan. Iya pak. Tapi gila gak sih maksud gue ini, wah gue mind blowing banget sih ngikutin kasus ini. Gue belum kelar sih jujur di Netflix karena harus gue akuin dokumenternya adalah cukup membosankan nih treatmentnya. Kenapa? Orang maksudnya apa ya? Ngomong terus ngomong ya, dokumenter emang ngomong tapi reka adegan itu kayak mungkin minim footage juga kali ya. Jadi dia juga bingung nih mau ininya gimana. Jadi bener-bener kayak lu interview orang aja dan cukup banyak dan lain sebagainya, tapi lumayan cukup membosankan gitu. Nah itu pak menarik banget kan sih anjir. Bener-bener sampai kayak gitunya. Udah dicek gambarnya dan lain sebagainya. Dan dia ada momen pernah sekali kayak ada satu yang kepribadian dia tuh orang dari Inggris, kebangsawan Inggris gitu. Anjir. Dia ke Inggris, nyampe Inggris ke switch kepribadiannya. Lah, gue ngapain kesini? Balik lagi ke Ohio. Pas ke Ohio, dia nge-switch lagi ke kepribadian yang Inggris ini. Lah, gue ngapain di sini? Pernah sampai kayak gitu. Dan dia pun pernah nikah. Dia pernah nikah, cuma pas dia nikah, gue lupa tapi kayaknya istrinya tuh jahat sama dia dan lain sebagainya. Emang aduh sial banget sih kasihan dia. Ngambil semua uangnya dia terus kabur. Terus kepribadian yang lain tuh katanya sempat marah banget gitu. Tapi ya udah akhirnya dia menerima. Cuma dia akhirnya meninggal di usia 50, hilang kabar tahun 91 apa 88. Pokoknya dia bebas dari rumah sakit, bebas dari mana, udah mulai hidupnya kayak biasa. Terus hilang kabar dan sebagainya sampai 2014 dia meninggal dunia di panti jompo di umur 51. Atau 52 gitu. Karena kanker. Otaknya tuh sempat diteliti Bim. Sempat di-scan gitu, Fet. Yang membedakan sama otak pada umumnya tuh apa? Nah, itu dia gue enggak paham banget lagi tadi cuma ngomong gitu, dia enggak ada beda ininya dokumenternya. Cuma udah sampai diteliti gitu, sampai di ini berkali-kali IQ-nya gitu. Ini gue bacain aja deh kepribadiannya. Coba apa? Pertama Billy Milligan itu orangnya pengecut. Cupu. Itu yang aslinya tuh. Pengecut, cupu dan sebagainya. Terus Arthur yang tadi gue bilang orang Inggris, bangsawan Inggris. Kedokteran. Dia yang mengisolasi banyak kepribadian lainnya. Dia cukup dominan. Gitu. Ada Raden Kovinic. Dia bisa bahasa Kroasia. Dia yang orangnya badannya paling gede, punya kebencian yang cukup tinggi. Jadi isunya kayaknya kemungkinan dia yang lumayan bisa nge-trigger. Fisiknya kuat tapi dia buta warna. Anjing sampai kayak gini Fet, di interview satu Fet. Sampai ini si psikiaternya dia mencoba untuk mengeluarkan siapa yang ngebunuh si 3 orang ini. Panjang banget prosesnya. Yes, jadi kalau di dokumenternya di episode 1 sih belum kebuka ya. Tapi kayak di ininya gimana ya sampai ada yang bisa bahasa lain anjing. Serbia bro. Tapi gak mungkin dibuat-buat ya kayaknya kalau kayak gitu ya. Gak tahu gue Fit. Jadi buat bisa, cuma kan maksudnya kalau dari segi ini gue masih bingung anjir nangkepnya gimana orang bisa bahasa Kroasia cuk. Belajarnya kan itu kan harusnya dari lahir gitu ya. Gak ada silsilanya kali ya. Dari anak kecil diajarin bahasanya gitu. Ini tiba-tiba misah personality terus bisa, gila banget. Tapi ini menurut gue juga salah satu yang bisa menjelaskan kesurupan bro. Kayak nulis Michelle bisa bahasa ini kan bisa jadi dia multiple personality disorder. Bisa kayak sih, punya kepribadian lain yang bisa bahasa Latin. Kalau misalnya kasusnya kayak gini. Terus dia bisa bahasa Latin yang sebelumnya dia nggak bisa bahasa Latin. Siapa tahu lagi diambil alih dengan pemain personality yang Inggris. Band rock. Iya jadi bisa scream ya. Iya. Dan si Arthur ini orangnya yang cukup ini perfeksionis. Kalau lu inget di Split tuh kayak Kevin tuh yang awal tuh, yang pakai baju kemejanya rapi gitu. Anjing, sumpah mirip banget sama Split bro. Terus ada Ellen nih penipu, tapi dia bisa main drum. Dia salah satu personality yang rokok, sama jago ngelukisnya jago.
Nah, kemungkinan dia tuh yang lukis gitu. Tommy dia juga pelukis tapi dia tuh ngelukisnya beda. Jadi kata ada yang jago ngelukisnya pemandangan, ada yang jagonya ini gitu. Jadi beda-beda. Tapi dia ahli teknologi nih. Tapi dia antisosial juga sama dia ahli kabur. Jadi kalau misal ada kunci atau apa misalnya dia kalau nggak salah pernah diikat di kunci gini tapi bisa lolos. Nah itu yang lolosin si Tommy. Anjing bayang banget, Fred. Mantep juga ya. Kayak power anjing bro. Ininya. Keren anjing. Iya anjing gue aja satu personality susah anjing belajar sesuatu. Ini kayak banyak banget bisa. Bangke. Iya, terus ada Denny. Takut akan orang lain khususnya laki-laki. Nah sebenarnya tuh dia banyak Fred, ada umur-umurnya semua sampai lengkap Fred. Cuman nih gue nggak catat umurnya ya, panjang banget Fred. Terus ada David, anak 8 tahun, anak kecil, empatinya paling tinggi. Katanya nih David salah satu yang merenggut masa kecilnya si ini juga. Siapa? Billy. Jadi banyak momen yang direnggut sama Kevin ini gitu. David gitu. Udah Christine, anak 3 tahun, paling manja. Ada tuh fotonya Pak, lagi digendong anjing Christine, anak 3 tahun. Dianya lagi digendong berarti. Christine enggak, dia ngelukis. Jadi kayak ada dengan banyak gambar gitu. Ada Christopher, ini saudara dari Christine gitu. Ada Andalana. Nah, ini Andalana ini jago masak, perempuan ya, lesbian, dan dialah yang setahu gua memperkaos 3 orang itu. Setahu gua ya. Si cewek. Iya, cewek. Si Andalana ini. Gitu. Terus ada Phil, penjahat dan mastermind, hobinya ngomong kasar. Jadi dia kayak salah satu plannernya gitu untuk melakukan kejahatan. Ada Kevin, perampok, jago nulis buku tapi suka nulis buku. Ada Walter, dia pemburu. Ada April, suka adu domba nih, sama dendaman anaknya. Ada Samuel adalah salah satu-satunya kepribadian yang percaya Tuhan, gitu. Tapi dia lumayan tertarik sama pencurian juga, gitu. Terus ada Mark. Nah, gue lupa Mark apa. Cuma nah ini ada beda-beda kan karena ada banyak ya. Karena gue ada versi yang ada satu yang gue temuin, gue gak tahu benar apa enggak. Tapi nama pribadi gue nggak tahu. Tapi ada salah satu karakter gue nggak tahu mungkin ada di salah satu 24 ini ya. Jadi ada salah satu karakter yang punya kebiasaan nih cukup ngeri sih. Dia tuh cuma bisa diperintah, karakternya cuma bisa disuruh-suruh. Dan kalau bosan dia suka madep tembok aja diem. Gue nggak tahu tuh di serem mana. juga. Terus ada Steve, penipu yang ulung. Dia suka pembuat onar. Ada Lee, suka iseng dan dark comedy. Nah dia suka paling ngejok sih, yang paling lucu dia nih. Ada Jason, Bobby sama Shawn. Dia tuh cuma ngikut aja. Dia tunarungu gitu, ada ininya. Terus ada Martin, orangnya sombong. Dia dari New York tapi anjir sampai detail banget bro. Timothy, dia tuh kerja di toko bunga. Sama yang terakhir, kepribadian menurut gue yang dominan itu The Teacher. Dia kepribadian yang ngebuat ke semuanya itu bersatu. Jadi dia tuh bisa ingat semua kepribadian-kepribadian yang lain yang ngelakuin, termasuk si Billy. Cuma bedanya kalau di Split itu kan di filmnya adalah dia menculik 3 anak perempuan, kalau lu ingat ya, 3 anak perempuan dan untuk ngebangkitin kepribadian kedua 4 yaitu Beast. Ya kan. Nah, kalau ini tuh The Teacher ini kepribadian kedua 4 yang positif tapi dia. Bener, dia yang bisa yang ngontrol dan ininya juga lah. Nah, dia juga nih yang salah satu yang nikah. Yang nikah tuh dia Pak sama perempuan. The Teacher ini. Gitu, sang guru. Nah dia salah satu yang pintar. Gue lupa dia atau Arthur deh. So gue yang bener-bener sampai IQ-nya tinggi banget. Gitu. Kenapa nggak dia ya ngambil alih tubuhnya? Ini selamanya. Berarti tapi dia ID-nya tuh Billy. Apa? ID card-nya Billy namanya. Billy cuma ada yang originnya pas di interview berarti. Kayak I'm not Billy kata. Ada yang gitu, ada yang part gitu juga kayak gue ini gitu. Terus berubah, ada yang tadinya begini, ada yang tiba-tiba begini. Jadi katanya dari cara berpakaian, cara ini bisa switchnya gila banget Pak. Dan kalau switch matanya tuh, katanya ada momen kayak di internet matanya kayak mutar terus gini, berubah langsung ngomong gitu. Anjir gue sih ngeri bro. Gila sih. Nonton yang di Anthony itu juga gitu sih. Keren juga sih orang bisa kayak gitu ya. Tapi kalau yang di channel si Anthony itu cewek sih inget gue deh. Si perempuannya ini jadi kepribadiannya kayak udah saling kenal gitu, Fet. Bahkan si kepribadian yang lainnya tuh kayak melindungi dia kayak adeknya gitu. Jadi kalau kayak ada orang jahat gitu menatap dia gitu kayak lu ngapain ngeliatin gue kayak gini gitu. Dia yang ngambil alih tubuhnya, dia yang membela si ceweknya gitu anjir. Kalau sudah kenal bisa kayak gitu, bro. Tapi gila sih sampai 24 gue enggak ngebayangin dah. Iya, sampai part gue lagi nyari. Nih gambarnya nih.
Ini dia nih. Aduh buram bro. Nah ini nih si ya apa yang yang orangnya galak. The teacher-nya mana? Ada teachernya nggak ada. Ini cuma beberapa dong. Itu yang gambar ya bang? Dia. Gue lupa tapi kepribadian yang mana nih? Ini yang jahat nih. Yang badannya kuat nih, yang kecil Christine 3 tahun. Ini siapa gitu. Masih bingung ya. Maksudnya ketika let's say salah satu kepribadiannya ngambil alih tubuhnya, sisanya tuh ngapain? Apakah mereka masih hidup gitu dalam otaknya? Kayak feeling gue yang masih hidup, masih beraktivitas apa? Yang ditidurin Billy doang guys. Nggak tahu ya gue. Billy-nya doang, berarti Billy-nya powernya lebih kuat. Enggak, karena dia tahu Billy tuh kepribadian utamanya. Ya berarti lebih kuat dong. Secara tidak langsung, cuma kan dengan dia punya kepribadian pengecut dan sebagainya, jadi ditidurin aja dah sama kepribadian lainnya. Iya berarti gitu. Maksudnya di dalam otaknya itu semua masih beraktivitas kan? Iya. Makanya itu dia tadi. Makanya bingung gue, gimana caranya bisa otak kayak gitu ya? Ada kepribadian lain tapi masih berpikir gitu, dua otak yang berbeda dalam satu. Nah sekarang pertanyaan lagi gue, kalau seandainya kasusnya kayak gini, dia melakukan kejahatan sampai membunuh, gimana tuh kalau tiba-tiba yang muncul lagi kepribadiannya Billy? Lu bakal lu salah tetap di penjara. Ya itu penjara asylum jatuhnya pastilah. Kalau udah jatuhnya medis lah. Yang paling benar karena dari awal harusnya sudah didiagnosa kan, dia nggak tahu bahkan dia punya kepribadian ganda. Gitu, jadi nggak bisa di-treat. Udah terlambat. terlambat. Tapi sih masih bingung sih. Tapi mantep ya, gila anjir gue pas ini acing. Ya expect gue ada. Tapi ada lagi setahu gue di bawahnya. Dia yang paling banyak nih. Tapi di bawahnya ada setahu gue yang terkenal banget, sampai ada filmnya apa? Ada lupa gue. Siapa gitu? Sibyl or something gitu. Ya, keren. Gila banget. Ini salah satu yang apa ya? Salah satu fenomena yang maksudnya secara sains padahal udah terbukti gitu ya, cuma masih belum, susah diterima gitu di logika anjir, karena keren banget. Coba Fat, lu kalau ini misalnya, lu kalau lu bohong, lu ngarang pasti lu nggak inget Fat nama-namanya juga. 24. Iya sih, 24 sih. Tapi keren sih, dia bilang pas orang psikolognya dia bilang kita berusaha keras gimana strateginya untuk memunculin kepribadian, biar dia mau nih kepribadian yang jahat nih, yang kita pengen tahu maksimal dia ada berapa kepribadian, sama ada yang kasus ini tuh dia sebenarnya dia sama siapa gitu. Anjing gila keren bro psikolognya. Tapi berarti dia tuh ke kayak lu bicara sama satu orang doang. Habis mau bunuh diri kan Unlock ya. 23 kepribadiannya itu ya. Mau bunuh diri yang mana? Kan enggak. Kan dari kecil dia udah punya. Nah, gua enggak tahu. Pokoknya intinya baru ketahuan adalah ketika dia masuk ke persidangan dan dia enggak tahu apa-apa si Billy Milligan-nya. Makanya akhirnya dibilang ini kita tes aja kejiwaannya, karena dia enggak mau ngaku sampai maksudnya aneh gitu, kayak lu nih ngebunuh seseorang gitu. Tapi di persidangan lu sampai nangis-nangis, lu nggak ngaku. Bukan gue. Dia sampai kaget, shock. Jadi kayak acting kan anjir. Ya udah dicek deh kepribadiannya. Kata dia kan orang miskin juga ya, orang nggak punya. Dia pakai pengacara apa sih yang ya pokoknya disediain lah gitu. Kemudian cek aja dulu ininya. Nah pas dicek hasilnya tuh gue nggak tahu, gue lupa gimana, aneh pokoknya. Gak normal intinya. Terus dia melakukan, yaudah coba cek lagi. Nah dicek lagi itu, coba dites ini sampai aneh nih. Terus disuruh temenin sama apa kayak orang yang biasa nemenin apa sih kayak kasus kayak gini, misalnya ada yang kepribadian ganda atau apa. Nah itu dia di situ baru ngobrol ada beberapa. Nah dia kok nemuin si ini jadi ini jadi ini jadi ini. Nah ini baru nih kayaknya mulai aneh gitu. Mantap sih. Penasaran anjir. Apa? Maksudnya proses dari penelitian itu gerak-geriknya gue tuh kayak pengen tahu gitu. Itu di dokumenternya Fat, di episode 1 sih dikit doang ya dikasih tahu ya. Kan ada 4 atau 6 gitu, bosenin anjing. Penasaran aja. Cuma di Indonesia juga belum banyak yang bahas sih. Cuma yang apa kabar dunia sudah gila. Nah itu dibahas. Oh iya. Tapi waktu dulu dia masih muda, jadi format kemasannya juga masih ini. Iya, penasaran sih. Kalau di Indo mah jatuhnya udah pasti surupan ya. Iya kali. Iya kan? Oh iya. Surupan ya. Pasti aja. Surupan hantu arwah orang Inggris. Cuma ya maksud gue coba lu kalau misalnya lu punya temen kayak gitu misalnya gitu, kesurupan sih gue udah pasti sih, bener. Tapi lu akan tetap mau temenan ya kalau misalnya nih? Tapi kan lu bisa kayak misalnya nih Fedrian nih yang sekarang kayak gini, tiba-tiba muncul si Johnny dia tuh ngakunya tuh pas muncul Johnny tuh dia ngaku namanya tuh Johnny apa Billy sih? Iya, dia ngakunya enggak namanya udah bukan Billy, ngakunya Johnny Arthur lagi. Gitu.
Nah itu kan kalau gue berteman sama dia pasti kayak loh kok nih pasti beda-beda gitu Bin. Tapi lu kan tetep temenin ya kalau lu John panggilin si Fedrian deh gitu. Kalau orangnya asik sih ya. Apa sih kalau orangnya ini apa, serem anjir kayak Enggak, tapi pasti gue jaga jarak aja sih. tendensi. Pasti jaga jarak Ya, sih. tapi kalau personality asik semua Fet anjing. Kenapa tidak? Tapi lu takut Kecuali lu kayak pasti tadi anjir serem. apa ada satu yang belum di unlock sama dia gitu jadi makin takut lu. Atau kayak tiba-tiba lagi ngobrol gini tahu-tahu berubah kepribadian Iya, ya. itu baru takut. Ya, kita takut lah. Tapi bener sih kata Faris, kayak gue pasti kayak anjing kesurupan. Kesurupan dulu sih anjir emang wah Indonesia nih udah mendarah daging gue. Sebenarnya sih. Kesurupan dulu sih. Sebenarnya mungkin kesurupan menurut gue muncul ketika dia apa nih? Tapi nggak mungkin ke medis. Kemarin ke medis sih kayak gini gitu ya. Iya. Kalau udah ngomong bahasa lain aja tiba-tiba bisa bahasa Jepang, berarti kan kesurupan. Apalagi Jadi ada, Jepang ya, ini anjing. apa sejarah Indonesia di iya, Jepang. intelijen gue juga kayak nggak sepinter itu, jadi gue pasti anjing kesurupan nih orang. Ini menarik sih Pak. Tapi itulah kasus Billy Milligan ya. Buat kalian gimana nih yang kira-kira udah nontonin sampai sekarang gitu. Kasusnya seperti apa gitu menurut kalian. Terus di kolom komentar, pokoknya tulis dong kolom komentar. Sesuai janji gue akan bacain komentar-komentar yang sudah ada. Nah, gue langsung buka dari YouTube aja ya. Iya. Oke. Tapi jadi mikir ini dah. Tau gak sih lu yang orang main misalnya flip battle terus makan? Iya. Jadi kepribadian Billy kayaknya kayak gitu Daris. Flip battle gantian. Karuannya Iya. Muter. sweet anjing. Goblok. Nah, ini ada dari konspirasi kemarin deh. Apa nih? Dia bilang digital Daredevil, Spotify mana update-nya? Ya lupa, kemarin udah dapet belum sih kira? Udah. Udah ya. 3 hari lalu. Spotify belum ada niche katanya ada yang gitu. Terus nih banyak nih. Ada yang dari kasus time travel Paul Amadeus. Bang, upload bang katanya. Enok part 2. Gue lupa deh, Enok yang mana ya? Kita pernah bahas ya? Gimana sih? Buku Views Enok. mantap bro. Apa? Hah? Views 10.000 lupa Kita. kan. Padahal itu yang paling bagus. Tapi sebenarnya berarti kita potensialis ya. Maksudnya channel Kalau agama mah tentang agama orang kayaknya ini dah sebenarnya pengen cari celah kita salah ya. Oh dia Bukan nungguin mau ya? nonton. Udah siap-siap ya? Iya. Ya bang, coba bahas tentang Raja Namrud sama 2 malaikat Harut dan Marut. Gokil. Itu ada lagi ini mana ya? Pokoknya banyak sih sebenarnya, komen kita banyak, cuma kadang kita maaf ya kalau nggak balesin. Tapi mulai sekarang kita akan balesin ibaratnya baca di komen juga. Dan masih banyak lagi untuk komen-komennya. Thank you banget buat yang udah komen, like dan masih dengerin sampai sekarang. Jujur gue kalau ngeliat views kita cukup lumayan sih sebenarnya, udah 1000 gitu ya. Semoga konsisten lah. Sampai kapan kita nggak tahu, tapi dijalanin aja. Kemarin live berapa nih? Kemarin live, yes, nanti deh kita lihat. Tapi guys, buat kalian yang mau request tema kayak Adiansa bisa langsung aja request ya. Kita Iya dong. pasti bisa coba akan bacain lah. Dan kita bahas juga temanya gitu. Karena selalu menarik gitu. Oh udah 9, udah ini. Udah 1000, udah mau 1000 anjir. Emang sebenarnya nih kita ada bro pendengarnya walaupun dikit tuh konsisten anjir. Ini yang gue suka. Kayaknya Adriansyah itu 1000 kali. Anjir gak gitu juga sih Adiansanya. Oke, nah sebelum gue tutup, Fedrian dong. Apa sinopsis untuk orang mau nungguin biar dia nonton episode berikutnya? Iya, jadi Apa? ini disamakan seperti Pulau Atlantis lah intinya. Tapi kan kalau Atlantis kan cerita mana? dari Irland. Oh. Tapi kan kalau Atlantis kan memang nggak pernah ada di peta kan? Setahu gua, bener gak? Betul. Kalau ini sempat ada di peta dan dari beberapa kayak penjelajah, misalnya penjelajah Prancis, penjelajah Spanyol gitu, kayak yang menelusuri daerah ini, dia tuh ketemu sama daerah tersebut gitu, dan dia tuh ngirim kayak bikin peta gitulah intinya. Berarti terrecord sejarah kan, intinya gitu. Tapi di tahun 1800 apa 700-an gitu, udah nggak ada lah intinya. Kayak 800-an deh, 1800 itu udah nggak ada. Gitu tiba-tiba menghilang aja. Gitu. Apa namanya? Hai Brazil. Hai Brazil. Nggak tahu sih pengucapannya benar apa enggak, tapi kayak gitulah intinya. Oke, berarti gue bahas tentang kepribadian Fedrian Mitos Faris Eliar.
Gokil. Jadi kalau kayak gitu thank you buat kalian semua yang udah dengerin sampai sekarang. Jangan lupa komen dan request tema juga. Segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Thank you dan sampai ketemu di episode berikutnya guys. Selamat malam.